Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Disantet oleh Mantan Mertua Sendiri, karya Restu Wiratmaja. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Kejadian ini merupakan sebuah kisah nyata yang diangkat dari pengupdatasian sosial terhadap serangan santet yang menyerang salah satu personal dengan cara yang mengerikan. Cirebon, Agustus 2019. Sebuah keluarga yang diberkati dengan harta yang berkecukupan diambang pada kehancuran. Hal ini disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak hingga bertajuk pada perceraian di antara keduanya. Sebut saja itu adalah Rohim. Ia sendiri memiliki satu orang istri yang bernama Halimah. Keduanya yang merupakan pasangan suami istri harus rela berpisah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Halimah terhadap teman dari Rohim sendiri. Karena sudah ketahuan basah, akhirnya Rohim menalak Halimah dengan talak 3 sekaligus. Perceraian pun terjadi, namun tidak bagi orang tua Halimah yang tidak menerima atas penalakan tersebut. Entah apa yang dibela dari kedua orang tua Halimah, sampai-sampai pembelaan tersebut berbuntut kepada pertengkaran. Akan tetapi, pertengkaran itu pun berhasil dihentikan dari pihak keluarga Rohim. Dan secara tidak hormat, keluarga Rohim pun mengusir seluruh keluarga Halimah dari rumahnya, Cirebon, September 2019. 1 bulan sudah perceraian itu terjadi. Rohim kembali menata kehidupannya dari awal lagi. Ia sendiri lebih terfokuskan kepada pekerjaan dan karirnya. Beberapa kali Rohim dihubungi oleh pihak keluarga Halimah dengan dalih permintaan maaf ataupun lainnya. Namun hati tetaplah hati. Tidak seperti akal yang mungkin akan mencari pembenaran walaupun memang salah. Hati tidak bisa dibohongi, karena ketika seseorang telah disakiti hatinya, maka segalanya akan berubah, baik dari segi pemikiran atau dari segi perlakuan. Rohim tidak pernah menggubris atau meladeni permintaan maaf yang dilakukan oleh keluarga Halimah. Bahkan ia sendiri pun tidak akan peduli terhadap perkataan orang yang seringkali mengomentari hidupnya terkait perceraian itu. Rohim tetaplah Rohim. Ia memiliki prinsip dan perasaan. Manakala perasaannya telah dijualkan oleh orang lain selain dirinya, maka prinsipnya akan berubah menjadi sosok yang lebih dingin serta cuek terhadap siapapun yang ingin mendekatinya. Alhasil, keluarga Halimah pun mengancam Rohim dengan ancaman yang sangat mengerikan. Rohim diancam bahwa dirinya akan disantet oleh keluarga Halimah jika memang permintaan maaf itu tidak diterimanya dan tidak bisa menjadi seperti dulu lagi, yaitu adanya ikatan keluarga di antara keduanya. Rohim yang mengetahui itu hanya bersikap santai. Ia kira ancaman ini adalah seperti ancaman para remaja yang belum dewasa ketika dirinya merasa tersakiti atau merasa menjadi korban dalam sebuah adegan dan kejadian. Rohim tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi hal itu. Ia bahkan menjadi semangat untuk bekerja dan memperbaiki karirnya secara berkala. Walaupun hatinya sedang tidak baik-baik saja, namun pemikirannya harus tetap waras agar kehidupannya terus berjalan dengan baik demi masa depan dirinya. Mengetahui hal itu, keluarga Halimah pun tidak main-main. Ia bahkan memberikan ancaman lainnya, seperti akan membuat Rohim menderita sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun ancaman itu sia-sia. Beruntungnya Rohim tinggal di lingkungan yang agamis. Ia sendiri lebih percaya kekuatan Tuhan ketimbang kekuatan ilmu hitam yang kerap kali menyesatkan orang
dan membuat dirinya lupa akan Tuhan. Hingga akhirnya konflik itu benar-benar ada. Dunia Rohim seperti dirusak karena serangan-serangan mengerikan yang diarahkan oleh keluarga Halimah pada dirinya. Tepat di bulan Oktober, Rohim mendapatkan teror yang luar biasa. Rumahnya didatangi banyak sosok yang silih berganti dengan rupa dan bentuk yang berbeda-beda. Oktober 2019. Saat itu tepat jam 10 malam, Rohim pulang dari kerja. Suasana rumah sepi karena kedua orang tuanya sedang pergi keluar kota bersama dengan adik-adiknya. Rohim yang sudah terbiasa sendiri, ia langsung masuk ke dalam kamarnya dan bersiap untuk membersihkan tubuhnya yang telah lengket karena keringat. Rohim yang kebetulan ingin masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ia merasakan hawa merinding yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesaat ia menengok ke arah belakang karena seperti ada seseorang yang memperhatikannya dari sudut lemari baju miliknya. Rohim yang sedang mengarahkan wajahnya ke belakang, dengan tanpa sadar kedua tangannya memegang gagang pintu. Namun yang Rohim rasakan itu adalah seperti menyentuh bagian wajah seseorang dengan cairan lendir yang melekat di tiap sisinya. Rohim tiba-tiba terkejut. Ia baru menyadari bahwa yang ia pegang bukanlah gagang pintu. Saat dirinya secara perlahan menengok ke arah depannya, tiba-tiba raut wajah Rohim berubah seperti orang yang sedang ketakutan. Dan memang benar, yang saat ini dipegang oleh Rohim adalah bagian wajah dari sosok anak kecil yang wajahnya telah rusak serta terdapat cairan di sekitarnya. Rohim sontak berteriak saat itu juga. Ia kemudian berlari untuk keluar dari kamar dan menuju ke ruangan tengah. Tidak ada satupun orang di rumah itu. Rohim mencoba untuk menghubungi teman-temannya untuk bisa menjemputnya dan membawanya pergi dari rumah. Ia kemudian menelpon temannya yang bernama Haris. "Riz, tolong jemput saya. Di rumah ada yang gak beres." "Ada apa emangnya?" "Udah, pokoknya sini aja." "Oke, bentar." Sambil menunggu Haris, Rohim masih menatap kamarnya. Ia tahu betul rumahnya seringkali digunakan untuk mengaji dan acara pengajian. Namun entah mengapa baru kali ini Rohim melihat secara jelas sosok anak kecil yang buruk rupa itu. Keanehan juga terjadi saat yang berada di tangannya tiba-tiba menghilang. Tangan Rohim tampak kering dan tidak ada bau busuk, seperti halnya saat dirinya memegang wajah si sosok anak kecil itu. Singkat cerita, Haris mendatangi rumahnya. Selepas itu Haris menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada rumah Rohim. Rohim belum bisa menjelaskan saat itu juga. Ia meminta kepada Haris untuk membawanya pergi dari rumahnya karena kebetulan besok Rohim libur kerja. Alhasil Rohim pun menginap di rumah Haris. Keesokan harinya, Rohim kembali lagi ke rumahnya. Hal ini dikarenakan kedua orang tua serta adik-adiknya akan kembali ke rumah. Namun begitu ia sampai di rumah, perasaan takut itu tumbuh kembali. Namun yang ia takutkan adalah sosok anak kecil yang kemarin malam menerornya. Rohim mencoba untuk memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Ia perlahan membuka pintu, lalu mengucapkan salam. Untungnya, tidak ada satu hal yang membuat Rohim merinding kembali. Beberapa saat kemudian, datanglah suara mobil yang mana itu adalah mobil milik orang tuanya. Perasaan Rohim semakin lega. Kali ini ia berani untuk menginap di rumah karena kedua orang tuanya dan juga adik-adiknya telah sampai di rumah. Akan tetapi pada malam harinya, kejadian yang menjanggal kembali dirasakan oleh Rohim. Saat itu Rohim sudah bersiap-siap untuk tidur. Sebelum tidur ia berwudu terlebih dahulu. Namun di saat dirinya akan berwudu, tiba-tiba dari luaran kamarnya terdengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Rohim kira itu adalah salah satu anggota keluarganya. Ia pun dengan segera membuka pintu kamarnya. Namun betapa terkejutnya Rohim
ketika melihat anak kecil yang dilihatnya kemarin sedang berdiri tegak di ruangan tengah sambil melambai-lambaikan tangannya. Rohim pun langsung menutup pintu. Ia pun kembali menghubungi Haris untuk segera datang ke rumahnya. Untungnya Haris tipikal orang yang setia. Haris pun langsung mendatangi rumah Rohim. Sesampainya Haris di rumah Rohim, ia langsung menelpon Rohim. "Halo Him, saya sudah di depan pintu nih. Kamu di mana?" "Ya sebentar, tunggu." Haris pun menunggu sejenak di depan rumah Rohim. Namun sekarang pandangannya mengarah ke jalanan yang ada di hadapan rumah Rohim. Entah mengapa pandangan harus tertuju kepada sosok anak kecil yang sedang berdiri di seberang jalanan sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah Haris. Haris pun perlahan mendekati anak kecil itu sambil berucap, "Dek, kamu lagi ngapain?" Anak kecil itu hanya tertawa, lalu ia pun pergi, berlari ke arah pepohonan rimbun yang berada di seberang jalan. Bersamaan dengan itu, Rohim membukakan pintu rumahnya. "Riz, lu lagi ngapain?" Haris terkejut ketika Rohim sudah berada di bibir pintu sambil memanggil namanya. "Tadi ada anak kecil di seberang jalan." "Anak kecil?" tanya Rohim. "Iya, kenapa emangnya?" "Itu bukan manusia, itu setan." "Setan?" Bulu kuduk Haris tiba-tiba merinding. Ia pun menelan ludahnya sendiri sambil menatap ke arah Rohim. "Kamu gak bercanda kan?" "Udah, masuk dulu, nanti aku ceritain." Haris segera memasuki rumah Rohim. Setelah memasuki kamar Rohim, Haris pun menanyakan perihal sosok anak kecil tersebut. "Itu anak kecil emangnya setan?" "Seriusan udah 2 hari ini aku diganggu." "Loh, kok bisa?" "Entah, tapi ini seperti ada kaitannya sama ancaman yang dilontarkan mantan mertuaku." "Orang tua Halimah?" "Iya." Haris mulai terdiam sejenak. "Beberapa hari yang lalu, mereka memintaku untuk memaafkan kesalahan Halimah dan memintaku untuk menikahinya kembali. Terus aku menolak permintaannya. Lalu ia mengancam akan menyantetku." "Santet?" "Kurang lebih seperti itulah." "Tapi kamu percaya santet gak?" Haris hanya mengangguk. Ia sendiri memiliki kenalan yang mampu untuk menghilangkan santet itu sendiri. Mungkin bisa dibilang kenalan Haris itu adalah anak indigo. "Coba besok kamu ikut aku," ucap Haris. "Kemana?" "Temanku ada yang paham tentang kayak gini." Rohim pun setuju akan hal itu. Ia pun meminta kepada Haris untuk menemaninya dan menginap 1 hari di rumah Rohim. Keesokan harinya, Rohim pergi bersama dengan Haris menemui temannya yang mampu untuk bisa memecahkan permasalahannya tersebut. Tepatnya masih di daerah Cirebon dan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Rohim sengaja mengambil izin untuk tidak masuk kerja karena memang ia ingin menyelesaikan masalah pribadinya terlebih dahulu. Saat tiba di lokasi orang yang dimaksud Haris, mereka pun segera menemui orangnya. Secara kebetulan orang yang dimaksud oleh Haris sedang berduduk di depan rumahnya. "Itu orangnya," ucap Haris sambil menunjuk ke temannya yang dimaksud. Rohim dan Haris pun langsung menemui orang tersebut. Namanya adalah Andi. Ia merupakan kenalan Heru yang kebetulan paham akan masalah hal-hal yang bersifat gaib. "Assalamualaikum mas, kenalkan, ini teman saya Rohim," ucap Haris. Andi hanya mengangguk paham. Haris pun langsung menjelaskan maksud kedatangannya serta menjelaskan kronologi kejadian yang dialami oleh Rohim beberapa hari yang lalu. "Jadi gini mas, si Rohim itu sering banget diteror sama sosok anak kecil. Nah, beberapa hari sebelum Rohim diteror, ia sempat diancam oleh mertuanya untuk disantet," jelas Haris. Andi hanya terdiam sambil menyimak penjelasan Haris. "Nah mas,
memang ada santet jenis seperti itu? Ada, jawab Andi. Rohim langsung terkejut ketika mendengar jawaban Andi yang singkat dan jelas itu. Memang jenis santet apa sih, Mas? Itu jenis santet kodam. Terus bagaimana cara menghilangkannya? Tanya Rohim. Andi pun meminta izin masuk sebentar. Sepertinya ia akan memberitahu sesuatu mengenai hal tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Andi kembali keluar. Santet yang menyerang kamu masih kecil energinya. Insya Allah bisa hilang. Karena risiko terbesar santet ini adalah gangguan jiwa atau gila. Rohim terkejut mendengar penjelasan Andi. Dan cara menghilangkannya adalah dari keyakinanmu sendiri dan memagari tubuhmu dengan pagar gaib. Akan terhindari dari gangguan-gangguan tersebut. Andi pun memberitahu mengenai bacaan-bacaan yang Rohim harus baca. Mengenai bacaan-bacaan tersebut antara lain: 1. Syahadat, 2. Sholawat, dan yang terakhir Hauqallah. Masing-masing harus dibacakan setiap selesai sholat wajib. Lalu Andi juga memberi saran untuk menaburkan garam kasar di depan rumahnya. Hal ini dilakukan agar mencegah energi jahat seperti santet memasuki rumah Rohim. Rohim pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Andi. Akhirnya Rohim dan Haris pun kembali pulang ke rumah. Malam harinya, Rohim mencoba untuk mempraktekkan itu setelah selesai sholat isya. Ia kemudian berdoa agar terhindar dari gangguan-gangguan yang bersifat negatif. Selepas itu Rohim tertidur. Ia kemudian bermimpi sesosok anak kecil yang sama. Bedanya sosok itu seperti terkurung di satu tempat, dan ia berteriak sambil menangis, dan ternyata yang mengurung sosok itu adalah Andi. Andi sengaja mengurung sosok itu karena sosok itu sangat mengganggu. Dan alhasil, setelah Rohim rutin membaca bacaan tersebut, rumah Rohim pun kembali aman. Rohim tidak lagi diganggu oleh sosok-sosok anak kecil yang kerap kali mengganggunya. Kini bacaan zikir itu menjadi bacaan wajib yang dibaca oleh Rohim agar terhindar dari gangguan-gangguan yang tak kasat mata seperti santet dan lain-lain. Semoga cerita ini bermanfaat dan memberikan pelajaran yang banyak terkaitnya kehidupan yang sedang kita jalani. Memang semestinya dengan mengingat Tuhan, kita akan dilindungi olehnya, dan segala sesuatu itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Portal RMB, cerita yang berjudul Disantet oleh mantan mertua sendiri pun selesai. Nantikan video selanjutnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.